Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Selamat pagi, Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin dan percaya setelah liburan, meskipun diisi dengan mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak semua pasti punya motivasi yang baru, semangat yang baru untuk belajar. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Penyertaan Tuhan tetap nyata, tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami, sehingga kami mempunyai kesempatan satu kali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kiranya kami boleh mempergunakan kesempatan ini dengan baik Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, marilah Tuhan Kau yang akan berbicara. Tumpahkanlah isi hati-Mu Tuhan, mengertikan kami untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, terlebih kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kiranya Engkau
Persiapkan hati kami Tuhan, rendahkanlah hati kami supaya kami boleh memahami firman-Mu Bapa. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan benih firman-Mu boleh berbuah lebat dan kami boleh menghasilkan buah yang enak dan sedap dimakan, dan orang lain boleh menikmati buah yang kami hasilkan. Terima kasih Bapa. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh membawa damai sejahtera, sukacita yang baru, bahkan boleh mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan, doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 120. Mazmur 120. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan judul perikop Dikejar-kejar Fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini, bahkan setiap kita di dunia ini, siapa yang tahan terhadap tekanan? Entah itu tekanan dalam pergaulan, atau dalam saat ini dalam masa pandemi, bahkan sekolah online, apapun online, bimbel online, bahkan ibadah pun juga masih secara online. Kita bisa saja menjadi stres dan depresi karena masa sulit ini. Di sini pemazmur mengalami kesesakan karena dua hal, yaitu yang pertama tentang bibir dusta di ayat yang kedua A, dan yang kedua lidah penipu di ayat yang kedua B dan 3B. Kedua kata ini tentu memiliki arti yang sama, namun diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda. Keduanya merupakan anggota tubuh kita yang membuat manusia dapat berbicara. Tetapi sayangnya, keduanya dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang jahat, yang tidak membangun orang lain, yang tidak memberkati orang lain, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah yang membuat pemazmur merasa berada dalam kesesakan. Ia berada di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka yang kasar dan keras, serta tidak suka perdamaian. Meskipun pemazmur sudah cukup lama tinggal di antara mereka, pemazmur tidak berlaku seperti mereka. Pemazmur berani tampil beda. Oleh sebab itu, ia berdoa agar Tuhan melepaskannya dari antara mereka. Kesesakan yang dialami oleh pemazmur ini tidak membuatnya kehilangan jati diri, melainkan ia makin menunjukkan integritas di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Caranya bagaimana? Kita bisa menunjukkan integritas di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Caranya ialah tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap cinta akan kehidupan yang penuh perdamaian. Saat ini barangkali kita berada atau sedang berada di tengah lingkungan yang bukan hanya tidak memberi kenyamanan, tetapi juga menyesakkan bagi kita. Mungkin itu di lingkungan
lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pergaulan kita yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran-ajaran baik yang kita terima. Bahkan bisa juga di lingkungan itu memaksa kita untuk berubah sama dengan mereka dan mengikuti gaya hidup yang ada di situ, atau mempengaruhi kita untuk serupa dengan mereka. Namun kita belajar dari pemazmur, biarlah kesesakan yang kita rasakan atau kenyamanan, ketidaknyamanan yang kita hadapi justru membuat kita semakin berintegritas dan menunjukkan nilai-nilai serta ajaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka bukan kita yang diubah oleh lingkungan yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita kesesakan, melainkan kitalah yang nantinya dengan pertolongan Tuhan mengubahkan mereka yang ada di lingkungan itu menjadi orang-orang berintegritas yang memuliakan Tuhan. Maka dari itu kita meneladani pemazmur bahwa Tuhan mampukan saya untuk dapat mengubah mereka, mengubah lingkungan saya untuk mengenal Tuhan. Bagaimana bisa kita merubah mereka yang jumlahnya banyak sedangkan kita hanya satu? Tetaplah bergantung pada pokok anggur yang benar. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengarkan jeritan-jeritan kita, permintaan-permintaan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti dengar. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ketika kita bilang, Tuhan, tolong saya, mampukan saya menjadi mau merubah lingkungan saya. Saya tidak mau menjadi serupa dengan mereka. Tapi saya mau merubah lingkungan saya. Saya mau menjadi orang yang berintegritas di tengah-tengah kegelapan ini, Tuhan. Tuhan pasti dengar. Apalagi integritas kita membawa mereka memuliakan Tuhan. Jadikan hidupmu, jadikan dirimu sebagai alatnya Tuhan. Bahkan di hidup kita, kalau bisa citra Tuhan terpancar terus, agar orang melihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu telah berhenti di sini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu tidak berhenti dalam hati kami, dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memotivasi kami untuk menghasilkan buah. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengubah dunia ini, merubah lingkungan kami. Terlebih Tuhan, berikan kami integritas. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh tampil beda. Kami bisa mengubah lingkungan kami, merubah diri kami dulu Tuhan. Sebelum kami merubah lingkungan kami, mampukan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, citra-Mu terus terpancar dalam hidup kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, sebentar anak-anak-Mu akan mengawali pembelajaran Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berikan akal budi, Kau berikan kecerdasan, motivasi yang benar dalam belajar Bapa. Kiranya Tuhan, anak-anak kami
boleh menerima jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sebelum menghadapi ujian kenaikan kelas, kiranya Tuhan Kau mampukan anak-anak-Mu mempunyai motivasi untuk belajar. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.